Selamat malam Pak Mojo dan teman-teman semua. Hari ini saya akan menjelaskan pengaruh kedatangan bangsa Eropa dan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah pengaruh kedatangan bangsa Eropa terhadap masyarakat Indonesia. Nah, di sini ada 3 bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada monopoli perdagangan. Nah, praktik monopoli perdagangan ada 3. Yang pertama ada di bangsa Portugis. Bangsa Portugis itu menjalin kerjasama dengan kerajaan Ternate untuk memperoleh hak istimewa memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Selanjutnya bangsa Inggris. Nah, ini bangsa Inggris itu melalui Serikat Dagang East India Company atau EIC menjalin kerjasama perdagangan dengan beberapa kerajaan seperti Kesultanan Aceh, Kerajaan Banjar, dan Kerajaan Gowa. Selanjutnya yang terakhir ada Belanda. Nah, bangsa Belanda ini itu melalui Serikat Dagang VOC menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Nah, sekarang ini pengaruh dari praktik tersebut. Nah, ini ada 3. Yang pertama ada petani atau masyarakat setempat. Nah, ini petani atau masyarakat setempat itu tidak bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi karena hanya bisa menjual kepada satu pembeli dengan harga jual yang telah ditentukan. Selanjutnya adanya pembatasan jumlah produksi. Nah, ini adanya pembatasan jumlah produksi itu sehingga petani atau masyarakat itu setempat tidak bisa mendapatkan hasil produksi yang maksimal. Yang terakhir kedatangan bangsa Eropa. Ya. Nah, sekarang ini yang kedatangan bangsa-bangsa Eropa itu berpengaruh terhadap kekuasaan penguasa atau pemerintah lokal. Selanjutnya kita ke sistem kerja paksa. Nah, dampak dari sistem kerja paksa ada 2. Yang pertama ada timbul kemiskinan dan kemerelatan ya. Nah, ini kenapa dampaknya timbul kemiskinan dan kemerelatan? Karena masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mengelola sawah, ladang, dan peternakan mereka sendiri. Benar ya? Oke. Lalu yang selanjutnya tidak sedikit rakyat yang meninggal dunia. Nah, yang dampak yang kedua ini itu baik saat melaksanakan kerja paksa maupun sebagai akibat kemiskinan yang timbul. Sekarang kita ikuti panahnya ke sistem tanam paksa. Benar ya? Oke. Nah, sistem tanam paksa ini hasil produksinya dengan harga yang telah ditentukan itu ini ya, segini. Nah, yang pertama itu mewajibkan setiap desa menyisihkan 1/5 luas tanahnya. Nah, ini untuk ditanami komoditas ekspor yang akan dijual kepada pemerintah Hindia Belanda dengan harga yang sudah ditentukan. Sorry ya. Sekarang lanjut tanah yang digunakan untuk penanaman. Nah, ini yang untuk penanaman tersebut itu bebas dari pajak. Nah, jadi hasil produksinya dianggap sebagai pembayaran pajak. Yang ketiga itu masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian. Nah, ini yang masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian itu dapat bekerja di lahan pertanian atau pabrik milik pemerintah selama 66 hari atau 1/3 dari tahun yang berjalan.
Selanjutnya ada waktu mengerjakan tanah paksa. Ya. Ini apa yang waktu mengerjakan itu tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang dari 3 bulan. Yang ini kelebihan hasil produksi ya. Tuh. Kalian kelihatan? Ya. Jadi ini kelebihan hasil produksi pertanian itu dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat. Yang kerusakan atau kerugian akibat gagal panen ya, itu yang bukan disebabkan kesalahan petani. Misalnya karena bencana alam atau serangan hama, atau ditangguhkan pemerintah kolonial. Yang terakhir itu ada pengawasan penggarapan tanah. Ya. Nah, ini yang pengawasan penggarapan ini itu pengawasan penggarapan tanah itu pertanian dan penyerahan hasil produksi dilakukan melalui para kepala desa. Ya. Sekarang kita lanjut. Ini ada paranya ini ya. Ini pengaruhnya ya. Pengaruh praktik sistem tanam paksa itu ada apa aja? Ada 4. Yang pertama itu petani lokal mulai mengenal komoditas. Nah, komoditasnya ekspornya itu seperti kopi dan teh. Lalu mulai dikenalnya sistem upah, ya. Ini apa mulai dikenalnya itu di dalam kegiatan agraris yang sebelumnya didominasi oleh budaya kerjasama dan gotong royong. Selanjutnya ada hasil produksi pertanian masyarakat. Oke, nih. Hasil produksi pertanian masyarakat. Nah, ini hasil produksi pertanian masyarakat atau petani berkurang karena sebagian lahan dan waktunya digunakan untuk menanam tanaman komoditas ekspor, ya. Lalu yang terakhir munculnya fenomena. Nah, ini fenomenanya itu contohnya itu seperti kemiskinan dan kelaparan di berbagai daerah. Nah, sekarang kita akan lanjut ke perubahan masyarakat ya. Kok malah turun. Oke. Perubahan masyarakat Indonesia akibat kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Mohon maaf ya kalau tulisannya tidak kelihatan. Oke, yang perubahan yang kita akan bahas adalah aspek geografis. Nah, yang pertama itu adalah pemanfaatan jalur laut atau perairan. Nah, ini untuk kegiatan perdagangan, terutama dengan bangsa-bangsa asing. Selanjutnya pembangunan sarana dan prasarana. Nah, ini mendukung kegiatan perdagangan seperti kota pelabuhan dan jalan yang menghubungkan kota pelabuhan dengan daerah-daerah pendalaman. Contohnya itu kayak Jalan Anyer, Panarukan di Pulau Jawa. Selanjutnya ada pembangunan perkebunan tanaman komoditas ekspor. Nah, ini itu pembangunannya itu, ini komoditas ekspornya itu seperti kopi, tebu, tembakau, teh. Ya, cuma 4 doang ya. Terus habis itu setelah itu pengenalan program transmigrasi ya. Jadi ini perpindahan penduduk yang bertujuan untuk mengisi kekurangan tenaga kerja di perkebunan baru. Selanjutnya ada aspek politik ya. Di sini ada hanya 2 ya. Yang pertama ada kekuasaan penguasa lokal terhadap wilayahnya. Nah, ini terbatas secara de jure atau hukum. Nah, secara de facto atau kenyataan itu banyak wilayah dikuasai oleh bangsa-bangsa Eropa pendatang atau pemerintah kolonialisme pada masa tersebut.
Selanjutnya ada pembentukan ya. Ini pembentukan ya, sorry ya kalau nggak jelas, kalau tidak jelas ya. Ini pembentukan struktur organisasi birokrasi. Nah, pada masa pemerintahan Hindia Belanda terdapat struktur birokrasi di bawah gubernur jenderal. Nah, yang meliputi gubernemen dan provinsi. Sebentar ya, ulang. Nah, pembentukan struktur organisasi birokrasi ini itu pada masa pemerintahan Hindia Belanda terdapat struktur birokrasi di bawah gubernur jenderal yang meliputi yang pertama gubernemen dan provinsi, karesidenan dan kabupaten, dan yang terakhir belum ya. Yang pertama seperti yang aku ngomong, ada gubernemen dan provinsi, kabupaten, kawedanan ya, kecamatan dan desa. Ya. Jadi itu yang aspek politik. Kita lanjut ke aspek ekonomi. Nah, ini ada 5 ya. Yang pertama ada makin beragamnya aktivitas ekonomi. Nah, ini beragamnya itu seiring meningkatnya perdagangan internasional dengan bangsa asing. Lalu pengenalan sistem upah, kontrak kerja, dan pajak. Nah, ini sistem pengenalannya itu ada 4 ya, ada upah, kontrak kerja, dan pajak ya. Lalu yang ketiga pengenalan sistem perkebunan. Nah, ini perkebunannya itu besar untuk komoditas ekspor. Lalu ini pembangunan fasilitasnya ya, pembangunan fasilitas pendukung pertanian dan perkebunan. Nah, contohnya itu kayak bendungan dan sistem irigasi, jalur kereta api, jalan raya, serta pabrik pengolahan. Dan yang terakhir ada penanaman modal asing. Ya, kita lanjut ke belakangnya guys, teman-teman. Oke. Jadi, sekarang kita lanjut ke aspek sosial dan budaya. Nah, ini ada 3 poin. Yang pertama ada muncul kelompok masyarakat berdasarkan golongan. Nah, ini golongannya itu contohnya itu ada Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Ya. Terus yang kedua itu terjadi akulturasi antara tradisi lokal. Ya, sebentar ya. Aduh, ketutupan. Jadi ini tradisi ya. Tradisi lokal. Nah, ini terjadinya itu dengan budaya barat. Misalnya kebudayaan Indis atau penggabungan kebudayaan Indonesia dan kebudayaan Belanda. Dan yang terakhir itu ada lunturnya tradisi kerajaan lokal. Nah, ini akibat campur tangan bangsa asing. Nah, yang aspek terakhir itu ada aspek pendidikan. Ada 3. Yang pertama ada pendirian lembaga pendidikan. Ini model barat yang memberikan alternatif pendidikan selain pendidikan tradisional dan pendidikan keagamaan. Yang kedua ada terbukanya peluang pendidikan. Nah, ini lebih besar bagi orang pribumi sehingga meningkatkan kualitas masyarakat. Yang terakhir ada munculnya kaum terpelajar. Nah, ini kemudian menjadi penggerak tumbuhnya nasionalisme bangsa Indonesia. Jadi itu yang perubahan ya. Kita masih ada satu lagi yang saya akan bahas, yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Nah, jadi yang nomor 1 ada perlawanan terhadap bangsa Portugis. Nah, ini dilakukan oleh beberapa kerajaan di Nusantara.
Nah, contoh kerajaan-kerajaannya itu ada Kesultanan Ternate, Demak, dan Aceh. Ya. Lalu ini perlawanan terhadap bangsa Belanda. Ya, yang pertama ini ada dua bagian ya. Yang bagian A itu ada perlawanan pada masa VOC ya. Sebelumnya ini ya yang perlawanan bangsa Portugis dilakukan. Lalu ini yang perlawanan terhadap bangsa Belanda. Yang bagian pertama itu perlawanan pada masa VOC. Nah, VOC itu apa sih? Nah, VOC itu adalah kongsi dagang yang mendapatkan hak istimewa oktroy sehingga memiliki kekuasaan layaknya sebuah kegiatannya, ya. Jadi itu VOC itu kongsi dagang ya, yang mendapatkan hak istimewa oktroy sehingga memiliki kekuasaan layaknya sebuah negara di Hindia Belanda atau Nusantara ya. Lalu yang kedua, ada kebijakan VOC menimbulkan penderitaan rakyat. Nah, kebijakan VOC itu menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat di Nusantara. Ya. Selanjutnya bagian 2 itu bisa lagi jadi perlawanan di berbagai daerah. Ya. Yang ada Aceh, ada Sumatera, ada Jawa, ada Sulawesi dan lain sebagainya ya. Saya akan jelaskan masing-masingnya. Jadi videonya mungkin agak 20 menitan ya. Mohon maaf jika videonya panjang ya. Oke, kita masuk aja langsung. Nah, ini adalah perlawanan pada masa pemerintah Hindia Belanda ya, yang bagian 2 yang B. Nah, daerah yang pertama yang kita akan bahas itu adalah perlawanan rakyat Aceh. Nah, perlawanan ini itu disebabkan perluasan wilayah Belanda. Nah, pemerintah Hindia Belanda ingin memperluas wilayah kekuasaannya di Nusantara. Dikarenakan keberadaan Kesultanan Aceh yang masih merdeka dan berdaulat menghambat gerak perluasan sekaligus melemahkan posisi Belanda di Pulau Sumatera. Yang kedua, penyebab keduanya letak strategis Selat Malaka. Nah, sejak pembukaan terusan Suez, jalur pelayaran internasional di Selat Malaka makin ramai. Posisi strategis Kesultanan Aceh yang menjadi pintu masuk itu ke Selat Malaka dapat menjadi titik lemah kekuasaan Belanda di Nusantara jika berhasil dikuasai oleh bangsa lain. Yang terakhir ada Undang-Undang Agraria. Nah, pemerintah Hindia Belanda ingin memaksimalkan penerapan UU Agraria yang ini ya, yang membuka keran investasi asing di Nusantara. Nah, ini ada beberapa peristiwa yang saya tulis di sini, yang saya akan jelaskan. Nah, yang peristiwa pertama itu 1873 itu adalah serangan Belanda menyerang Aceh ya. Nah, ini terjadinya pada 5 April 1873. Karena itu pemerintah Hindia Belanda itu menyerang Kesultanan Aceh secara terbuka untuk pertama kalinya. Nah, ini yang istana Sultan direbut ya. Sebentar ya. Oke. Nah, perlawanan istana Sultan itu direbut. Nah, terjadinya kapan? Nah, serangan tersebut yang ini ya, pas 1873 ya. Itu dipimpin oleh Letnan Jenderal J. Van Swieten. Nah, dan dia itu berhasil merebut istana Sultan Aceh. Namun, Sultan Mahmud Syah II itu berhasil melamatkan diri ke Leum Bata, kalau kalian tidak tahu, kalau teman-teman tidak tahu ya.
Lalu perlawanan berlanjut. Nah, ini berlanjutnya itu di 1942 ya. Perlawanannya itu, nah ini taktik sebelum saya lanjut yang ini, nah ini berkait yang bagian akhir ini ya, itu berkaitan dengan yang poin ini ya sebenarnya. Jadi taktik Aceh yang buat menyerang Belanda itu taktik gerilya. Nah, gerilya itu apa? Gerilya itu adalah taktik yang dilakukan dengan Teku Umar dan pasukannya, berpura-pura menyerah dan bergabung dengan pasukan Belanda. Ya. Nah, setelah mendapatkan perlengkapan dan persenjataan ya oleh Teku Umar dan pasukannya, nanti mereka akan kembali bergabung dengan Laskar Aceh. Ya. Nah, ini ada tipu muslihat yang seperti saya bilang, tipu muslihat itu seperti kayak berpura-pura ya. Berpura-pura menyerah dan bergabung bersama dengan pasukan Belanda ya, kayak gitu contohnya. Nah, Belanda ini juga memiliki taktik namanya Marsose. Nah, Marsose itu apa? Marsose itu adalah dimana artinya itu adalah pasukan gerak cepat ya. Nanti pasukannya di Belanda itu harus bergerak cepat dan untuk mendiskusi strategi untuk melawan Aceh ya, menurut saya begitu. Nah, dan di bagian akhirnya itu Belanda itu menganggap 1912 itu perang Acehnya dianggap berakhir ya. Tapi perlawanan tersebut berlanjut di 1942. Nah, saat Belanda mengundurkan diri dari Aceh setelah Jepang masuk ke Nusantara. Ya. Jadi itu yang perlawanan rakyat Aceh. Lumayan panjang ya. Nah, jadi selanjutnya ada perlawanan rakyat Sumatera. Nah, ini terjadinya di wilayah Tapanuli dan terjadinya itu sejak 1878 sampai 1907. Nah, penyebabnya itu adalah keinginan Belanda untuk memperluas kekuasaannya. Ya. Terus lalu pertempurannya itu terjadinya itu di daerah Tarutung, Balige, lalu si Borong, Bahal, Butar, Bahal Batu dan lain sebagainya. Ya. Lalu itu perlawanannya itu di bagian akhir pada 17 Juni 1907 si Singamangaraja 12 itu gugur ya. Kenapa? Dikarenakan itu ditembak oleh Belanda. Lalu jika si Singamangaraja sudah gugur, perang Tapanulinya juga berakhir. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke daerah selanjutnya ya. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 lagi. Sebentar ya. Oke. Sampai sini kita masih banyak sekali ya yang saya akan jelaskan. Jadi kita harus kita harus gerak cepat ya, morsosose ya. Oke, selanjutnya ada perlawanan rakyat Sumatera Barat. Nah,
Ini perlawanannya tersebut itu terjadi di Minangkabau ya. Minangkabau itu ada di Sumatera Barat ya. Sudah jelas ya. Nah, ini penyebabnya kok ada perlawanannya karena Belandanya itu memanfaatkan kolonial Belanda antara kaum Padri dan kaum adat. Nah, awalnya itu terjadinya di 1821, di mana Belanda itu membantu kaum adat dalam menghadapi kaum Padri. Nah, perkembangannya itu pertama 1825 sampai 1830 perang Mereda. Itu terjadinya perang Mereda. Di mana perangnya itu ada di Ponegoro. Ya, berarti itu ada di Jawa ya. Nah, perang di Ponegoro itu memaksa Belanda melakukan perdamaian dengan kaum Padri. Ya. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling menyerang dan menghormati batas-batas wilayah masing-masing. Ya. Jadi ini Padri dan Alat itu bersatu melawan Belanda ya, tidak saling menyerang dan menghormati batas-batas wilayah masing-masing. Nah, ini peristiwanya itu ada dua. Yang pertama itu pada 1837 yaitu Benteng Bonjol jatuh. Nah, apa itu Benteng Bonjol yang jatuh? Nah, oke. 1831 itu Benteng Bonjolnya jatuh. Maksudnya itu adalah ini benteng Bonjolnya itu berhasil dikuasai oleh Belanda ya pada tahun 1831 ini ya. Lalu Tuanku Imam Bonjol itu ditangkap lalu pindahkan di Ambon pada tahun 1841 ke Manado. Dan dia itu wafat dan beliau itu wafat di Manado pada tahun 1864. Ya. Dan ini pada 1845 perlawan Padri itu dipaksakan oleh sepenuhnya dengan pasukan Belanda pada tahun 1845. Jadi itu yang Sumatera Barat ya. Selanjutnya, sebentar ya. Sebelumnya ini rakyat Sumatera Utara ya, bukan Sumatera saja ya. Lupa saya ya. Mohon maaf. Nanti kita ke Sumatera Selatan. Nah, ini terjadinya itu di wilayah Palembang. Penyebabnya itu posisi strategis dan Timah, Bangka, dan Belitung. Nah, kenapa? Karena posisinya itu menghubungkan wilayah kekuasaan Belanda di Jawa dan Sumatera, serta memiliki pertambangan timah di Bangka Belitung dan yang ingin dikuasai oleh Belanda ya. Jadi Belanda ingin menghubungkan wilayah kekuasaan Belandanya karena ini posisi strategisnya, dan timah Bangka Belitungnya ya, sama itu. Selanjutnya ada peristiwa. Yang pertama ada 1818. Nah, ini di tahun ini ekspedisi Belanda itu gagal. Kenapa? Karena pada tahun yang segini ya, itu Hindia Belanda itu mengirimkan ekspedisi ke Palembang, dan pasca konvensi London itu 1800 sebentar ya. Oke. Jadi ini ekspedisi Belanda gagal. Kenapa? Karena rakyat Sumatera Selatan itu berhasil memukuli mundur Belanda ya. Berarti pasukan Belandanya itu dipukul mundur. Nah, di situ Belanda itu kembali melakukan
serangan ke Palembang pada tahun 1819, yaitu Perang Menteng. Kalau kalian nggak tahu apa itu Perang Menteng, itu adalah serangan ke Palembang ya. Saya juga belum mengetahui apa itu Perang Menteng, tapi menurut saya itu adalah perang untuk melakukan serangan ke Palembang ya. Nah, seperti yang poin pertama, Belanda juga kalah. Itu karena dipukul mundur oleh rakyat Palembang. Nah, namun pada serangan di Juni 1821 itu Sultan Mahmud Badarudin itu berhasil ditangkap oleh pasukan Belanda dan kemudian dibuang ke Ternate hingga akhir hayatnya pada 26 November 1852. Nah, di akhirnya itu seperti tadi, Sultan dibuang ke Ternate. Lalu 1824 Kesultanan Palembang itu dihapus. Selanjutnya kita akan ke perlawanan rakyat Jawa. Nah, ini terjadinya pada 1825 sampai 1830. Nah, penyebabnya adalah campur tangan Belanda dan Patak Tanah Tegal Rejo. Ya. Campur tangan Belanda dan Patok Tanah Tegal Rejo. Nah, penyebab ini adalah Hindia Belanda memasang patok-patok batas pembangunan jalan melewati tanah milik Pangeran Diponegoro di Tegal Rejo tanpa seizinnya. Nah, strategi Belanda itu adalah benteng Stelsel. Nah, kenapa strategi Belanda benteng Stelsel? Jadi, yang pertama adalah karena kolonial Belanda itu menerapkan strategi ini itu untuk mempersempit ruang gerak perlawanan Pangeran Diponegoro. Ya, pada akhirnya pada 1830 itu beliau yaitu Pangeran Diponegoro itu ditangkap lalu dibuang ke Manado, yaitu lalu ke Makassar ya, hingga akhir hayatnya. Lalu yang selanjutnya ada di Bali. Penyebabnya itu adalah perbedaan aturan kapal karam. Ya. Nah, perjanjian tersebut berisi tentang pembebasan setiap kapal Belanda yang karam di perairan Bali apabila telah dibayar. Nah, ini sehubungan dengan adanya hak tawan karang ya yang dimiliki raja-raja Bali tersebut. Nah, pada tahun 1844 Raja Buleleng ambil kapal ya, merampas kapal Belanda yang karam di wilayah perairannya. Tindakan Raja Buleleng ini tidak diterima oleh pemerintah Belanda. Nah, jadi perlawanan itu adalah Buleleng ke Nah, ini perlawanan itu dimulainya Buleleng ke Jagaraga. Sebentar ya. Ya. Jadi, setelah 2 tahun itu berada pada masa ketegangan, perang pun meletus, ya. Belanda menyerang Buleleng dan berhasil merebut istana Buleleng. Nah, Raja Bulelengnya itu didampingi Pati I Gusti Ketut Jelantik. Kemudian menyingkir ke Jagaraga, ya. Lalu pada akhirnya pada 1849 Belanda menguasai Bali. Ya. Nah, ada 3 lagi kita harus
harus cepat-cepat ya karena saya tidak mau panjang videonya. Jadi selanjutnya ada Kalimantan ya. Terjadinya di wilayah Kesultanan Banjar, dimulainya pada 1859. Nah, penyebabnya itu apa? Penyebabnya itu adalah campur tangan Belanda dan pengangkatan Sultan Tamjidillah. Nah, menurut mereka yang lebih berhak menjadi sultan adalah Pangeran Hidayatullah. Nah, bentuk perlawanannya itu pengepungan benteng dan gerilya. Nah, perlawanan terhadap Belanda itu dipimpin oleh Pangeran Antasari. Nah, nanti rakyat-rakyatnya itu bakal mengepung benteng Belanda di Pengaron. Nah, lalu Pangeran Hidayatullah juga bergerilya melawan Belanda ya. Jadi pengepungan bentengnya itu dilakukan oleh rakyat Kalimantan, lalu yang gerilya itu dilakukan oleh Pangeran Hidayatullah. Nah, perkembangannya itu adalah pada 1862 Hidayatullah ditangkap. Lalu Pangeran Antasari juga wafat. Ya. Nah, jadi ada lanjutannya yaitu perlawanan menyebar dan menyulitkan Belanda. Ya. Jadi itu perlawanan dilanjutkan itu oleh Gusti Mas Said, Pangeran Mas Natawijaya, Tumenggung Surapati, Tumenggung Naro, Penghulu Rasyid dan orang lain-lainnya. Ya. Lalu kita akan lanjut ke Sulawesi Selatan. Yaitu penyebabnya itu penolakan pembaruan perjanjian Bangoya. Ya. Nah, ketika Gubernur Jenderal Van der Capellen ingin memperbarui perjanjian Bangoya, kerajaan-kerajaan di Sulawesi itu terutama Kerajaan Bone menentang keras usaha tersebut. Ya. Kerajaan-kerajaan di Sulawesi terutama Kerajaan Bone menentang keras usaha tersebut. Ya. Lalu kerajaan utamanya itu apa? Yaitu Kerajaan Bone. Nah, perlawanannya itu dimulai pada 1824, di mana si Supa melawan Belanda dan Belandanya kalah. Kok bisa? Karena Kerajaan Supa mempersiapkan pasukan sebanyak kurang lebih 4.000 orang untuk menghadapi Belanda. Nah, serangan Belanda melalui Parepare mendapat perlawanan hebat sehingga Belanda mengalami kekalahan. Nah, itu kayak gitu ya. Nah, lalu poin yang kedua itu Bone serang pos Belanda. Nah, perlawanan lain dilakukan oleh Kerajaan Bone di bawah pimpinan Sultan Bone, Raja Putri. Pasukan Kerajaan Bone menyerang pos-pos Belanda di Pangkajene dan Lagbakang menyerang Kapten Leclerc. Ya, Lagbakang Kapten Leclerc. Komandan pasukan Belanda di Maros menyerang Bone dan mendapat perlawanan yang seimbang. Nah, jadi wilayah Kerajaan Bone itu yang luas meliputi hampir seluruh semenanjung Sulawesi Selatan, membuat Gubernur Jenderal Belanda merencanakan serangan besar-besaran. Nah, jadi pada akhirnya pada 1825 Bone itu ditaklukkan. Ya, Kerajaan Bone itu ditaklukkan dan dikuasai oleh Belanda. Ya, penaklukan Belanda atas Kerajaan Bone mempermudah usaha Belanda untuk menguasai kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi. Ya, jadi Belanda pada 1825 itu sudah menaklukkan Kerajaan Bone.
Ini kenapa? Karena mempermudah Belanda untuk menguasai kerajaan-kerajaan lainnya di Sulawesi. Nah, ya. Perlawanan yang terakhir ya teman-teman. Jadi yang perlawanan terakhir adalah di Maluku. Nah, wilayah terjadinya itu adalah di Saparua, Maluku. Dan terjadinya pada 1817. Nah, peristiwa yang pertama itu Benteng Dürstede direbut. Ya. Nah, ini kok bisa direbut karena pasukan rakyat Maluku itu karena pasukan rakyat Maluku berhasil menghancurkan Benteng Dürstede, ya. Lalu perlawanan meluas, yaitu yang perlawanan meluas itu ada di Ambon dan di Seram. Nah, untuk memadamkan perlawanan rakyat Maluku ini, Belanda mendatangkan pasukan dari Jawa, ya. Jadi pada akhirnya Maluku itu diblokade oleh Belanda dan kirim pasukan Belanda berasal, ya. Itu yang Belanda lakukan, blokade dan kirim pasukan berasal. Jadinya akibatnya itu adalah mereka mengerahkan pasukan yang demikiannya besar. Nah, pada akhirnya lalu Patimura dan Marta Christina itu ditangkap. Christina Tiahahu ditangkap. Lalu monopoli rempah diberlakukan kembali. Ya, jadi mereka berdua ditangkap, lalu monopoli rempah itu dilakukan kembali. Jadi segitu saja penjelasan dari peta konsep yang saya buat. Mohon maaf jika videonya sangat panjang, ada kata-kata yang salah dan penjelasan yang kurang jelas. Semoga video ini bermanfaat bagi semua, ya. Terima kasih dan selamat malam.